Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami dari soal-soal yang sudah kami jawab dari poin 1.1 hingga poin terakhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naswa Azahra Budiman dengan NPM 2116231035 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 23. Untuk sebelumnya, nama perusahaan kami itu ada Bait for Fun. Bait for Fun ini yaitu sebuah perusahaan yang berfokus pada penjualan berbagai aneka risol dengan cita rasa yang beragam, yaitu kita menjual ada varian yang manis dan juga varian yang asin. Lalu dengan kualitas yang terjaga. Usaha ini juga hadir untuk memberikan pilihan cemilan praktis dan lezat bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Dengan produk risol yang dibuat secara higienis, konsisten, dan siap dinikmati kapan saja. Lalu, untuk di sebelahnya itu ada foto kami, foto dari tim dari Bait for Fun. Lalu selanjutnya, Bait for Fun ini ada di area makanan, lalu ada di sektor industri di pertanian dan pengolahan pangan, dan di bagian produksi pangan berkelanjutan. Lalu, di sini itu ada pernyataan masalah. Di sini itu, masalah yang kami hadapi yaitu kami belum menemukan racikan adonan yang mampu menghasilkan kulit risol yang benar-benar elastis, lentur, dan mudah dibentuk. Sehingga pada proses pembuatan risol itu seringkali gagal atau tidak konsisten. Lalu dampaknya itu menghasilkan produk yang cacat. Nah, produk yang cacat ini dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan karena hasil yang diterima tidak sesuai harapan, sekaligus menimbulkan kerugian akibat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terbuang secara percuma. Lalu selanjutnya, masalah yang ingin dipecahkannya itu kami hingga saat ini belum bisa berhasil menemukan racikan adonan yang tepat yang untuk menghasilkan kulit risol yang elastis, tidak mudah sobek, dan sesuai dengan standar yang kita harapkan. Lalu kesulitan ini juga menjadi hambatan dalam proses produksi karena kualitas kulit risol sangat menentukan hasil akhir produk. Jadi masalah yang ingin kita pecahkan itu yaitu kita harus mencari racikan adonan kulit risol yang sesuai dengan harapan kami. Untuk data pendukungnya itu sebenarnya tidak dapat data persentase resmi secara spesifik bahwa menunjukkan berapa banyak orang yang mengalami kesulitan dalam membuat kulit risol. Tetapi berbagai sumber di internet termasuk artikel dari website Fiber Cream menyebutkan bahwa banyak orang, terutama pemula, kerap gagal membuat kulit risol yang lembut dan elastis. Informasi ini memperkuat asumsi bahwa masalah tersebut cukup umum terjadi dan relevan dan untuk dipecahkan melalui inovasi produk kami. Lalu selanjutnya itu ada analisis masalah. Nah, di sini itu stakeholder yang terpengaruh pada masalah kami itu yang pertama itu kelompok pengembang produk, lalu yang kedua itu ada pelanggan dari Bait for Fun, lalu yang ketiga itu dari kami sendiri yaitu Bait for Fun. Lalu selanjutnya adapun penyebab masalahnya yaitu kurangnya pengetahuan kami mengenai racikan yang tepat untuk menciptakan kulit risol yang elastis dan sulit mencapai kualitas yang diharapkan. Lalu untuk dampaknya itu, proses produksi menjadi kurang efisien, menurunkan kualitas dan konsistensi pada produk, serta berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan. Lalu untuk hubungan dari antar anggota atau antar tim itu, kita itu memerlukan kerjasama untuk berdiskusi dan saling dukung untuk mencapai racikan yang terbaik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Husnul Khotimah dengan NPM 2116231025. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian segmentasi konsumen dan persona. Pada tahap segmentasi, kami membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan perilaku yang mirip. Segmentasi Bait for Fun terbagi menjadi dua kelompok, yakni sasaran utamanya mahasiswa dengan kisaran usia 17-25 tahun, yaitu individu muda yang aktif mencari cemilan berkualitas, cepat, dan terjangkau untuk menemani belajar. Sementara itu, pada sasaran sekunder, ada B2G dan penjualan warung.
menyediakan produk siap jual yang stabil dan menarik minat pada retail tradisional. Kemudian, untuk persona konsumen, kami membuat satu persona utama untuk memahami perilaku calon pelanggan kami. Personanya yaitu ada Virial Salsabila, usianya 21 tahun, dengan profil mahasiswa aktif, suka hal yang praktis, minatnya ada di seni dan kerajinan, serta media utamanya Instagram, dan perilaku belanjanya hybrid, bisa online atau langsung secara offline. Alasan persona ini penting, Virial ini bisa mewakili mayoritas mahasiswa yang mencari cemilan cepat, estetik enak, serta konsisten rasanya. Dia juga cenderung membagikan rekomendasi ke teman-temannya. Kemudian, yang ketiga ada Jobs to be done atau GTBD. Menjelaskan apa yang sebenarnya ingin dicapai konsumen ketika memberi risol kami. Yang pertama ada fungsional, menemukan cemilan yang cepat, menyenangkan, dan membantu mempertahankan fokus belajar. Kemudian, emosional, mengurangi stres saat belajar, dan menjaga suasana hati atau mood tetap positif. Kemudian, sosial, mendapatkan pengakuan dan pujian dari teman karena memilih cemilan yang lezat dan berkualitas. Kemudian ada tantangan utama konsumen. Alternatif saat ini adalah cemilan instan atau makanan favorit yang disukai. Konsumen menghadapi beberapa masalah dari risol yang ada di pasaran. Kualitas kulit yang tidak konsisten, kulit mudah sobek atau keras, serta tekstur seringkali berbeda-beda. Mood belajar terganggu saat makanan buruk rasanya atau tekstur yang mengecewakan membuat pengalaman makan kita tidak menyenangkan, sulit menemukan risol premium dengan harga yang cukup di kantong mahasiswa. Jadi kesimpulannya konsumen butuh cemilan yang cepat dan konsisten kualitasnya, bukan sekadar enak sesekali saja. Kemudian ada validasi masalah. Kami melakukan 35 total wawancara. Dengan temuan utama, mayoritas setuju bahwa risol di pasaran memiliki kualitas yang tidak stabil. 80% mayoritas merasakan langsung ketidakpuasan pada tekstur kulit risol yang mudah sobek atau keras. Konsumen juga mengatakan mereka membutuhkan produk yang konsisten karena sering membeli cemilan untuk menemani aktivitas harian. Nah, pada temuan kunci ini 5% setuju masalah kulit risol yang tidak konsisten penting untuk dicari solusinya, dan 2% lainnya menyatakan tidak puas dengan kualitas risol alternatif yang ada saat ini. Kemudian solusi kami adalah risol elastis anti gagal siap santap. Kami menghadirkan risol dengan keunggulan kulit elastis dan anti sobek berkat formula premix tepung kulit risol racikan eksklusif. Kulit risol selalu lentur, tidak mudah robek, hasilnya stabil setiap kali membuat. Kemudian konsistensi premium, harga mahasiswa, cocok untuk mahasiswa, warung maupun pemula yang ingin hasilnya pasti. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Clarissa Salsabila dengan NPM 2116231044. Selanjutnya, desain solusi yang pertama yaitu adalah solusi kami. Bite for Fun menggunakan premis tepung kulit risol siap pakai sebagai bahan utama yang memastikan kulit risol elastis dan tidak mudah sobek. Lalu yang kedua ada fitur utama. Premis menawarkan kulit risol elastis dengan takaran presisi, mudah digunakan, hasil konsisten, aman, praktis untuk mahasiswa, dan harganya terjangkau. Lalu yang ketiga ada keunikan. Premis ini unik karena langsung menghasilkan kulit risol elastis tanpa trial error, mudah dipakai dengan alat sederhana, dan memberikan hasil konsisten yang cocok untuk pemula maupun mahasiswa. Selanjutnya yaitu manfaat solusi. Yang pertama manfaat fungsional. Manfaat fungsional yaitu menghasilkan kulit risol elastis dan tidak mudah sobek, meminimalkan kegagalan, memudahkan proses memasak, dan mengurangi pemborosan bahan. Lalu manfaat emosional. Manfaat emosional untuk pengguna adalah merasa lebih percaya diri dan senang karena berhasil membuat kulit risol tanpa gagal, serta merasa bangga bisa menghasilkan makanan yang rapi,
dan enak dengan usaha yang sederhana. Lalu juga ada manfaat sosial. Manfaat sosialnya yaitu dapat berbagi risol buatan sendiri dengan teman, terlihat terampil di dapur, dan berpeluang mendapat pengakuan atau dukungan sosial dari masyarakat. Yaitu ada manfaat, selanjutnya ada manfaat masyarakat, yaitu mendorong peluang usaha kecil, mengurangi pemborosan bahan saat memasak, serta membantu mahasiswa menghasilkan makanan berkualitas dengan biaya terjangkau. Baik, selanjutnya yaitu pesaing. Dalam pasar, kami menghadapi pesaing langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah Risol Mayu Pahlawan. Eh, Pesaing langsung ini karena kan dekat dengan lokasi kampus kami, yaitu kami menjajakan eh, produk kami mayoritas adalah untuk mahasiswa di kampus kami. Lalu yang tidak langsung yaitu Debunzi Rizal. Pesaing tidak langsung ini memiliki kekuatan yaitu berupa viral di media sosial dan namanya cukup dikenal untuk orang-orang, tapi mempunyai kelemahan yaitu di harganya yang cukup tinggi. Dibandingkan pesaing, Byte for Fun menawarkan keunggulan berupa harga yang lebih terjangkau, varian rasa yang lebih banyak, serta kemudahan pembelian termasuk layanan COD untuk mahasiswa kampus. Hal ini menjadikan Byte for Fun lebih kompetitif dan relevan bagi pasar mahasiswa dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada analisis makro. Yang pertama yaitu tren yang menguntungkan. Eh, dari sisi sosial, perkembangan platform seperti TikTok membantu penyebaran produk secara luas sehingga promosi lebih mudah dan cepat. Dan dari sisi teknologi, AI dan digital tools membantu proses pengembangan ide pemasaran yang lebih baik gitu dan lebih bagus. Untuk tren yang tidak menguntungkan, eh, dari sisi ekonomi, yaitu harga bahan baku yang sering sekali tidak stabil dan dapat mempengaruhi biaya produksi. Dan dari sisi teknologi, konten promosi ataupun akses media sosial dapat eh, dapat saja membuat video promosi yang kita buat itu diduplikasi oleh orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dita Fadila dengan NPM 2116231002. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang prototype. Format prototype yang kita gunakan yaitu berupa contoh fisik risol dan mockup digital sederhana untuk menampilkan konsep produk. Lalu, fungsionalitas yang disertakan dalam prototype kami yaitu menampilkan uji rasa dan tekstur risol desain kemasan awal atau digital sederhana. Dan fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype kami, yaitu fokusnya hanya pada produk awal dan respon pasar terhadap rasa tampilan dan kemasan. Lalu yang kedua yaitu ada validasi prototype. Aspek dari prototype yang disukai pengguna yaitu menyukai pilihan rasa manis dan asin karena memberikan variasi rasa yang cocok untuk banyak selera, teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam. Mereka juga menyukai kemasan sederhana yang jelas informasinya serta katalog digital yang membuat produk terlihat rapi dan profesional. Adapun aspek dari prototype yang tidak disukai pengguna, yaitu beberapa pengguna merasa ukuran risol masih kurang konsisten dan isi beberapa varian manis atau asin belum merata. Kemasan dinilai terlalu sederhana dan mudah rusak. Selain itu, beberapa pengguna menginginkan informasi, rasa, dan harga yang lebih jelas pada katalog digital. Selanjutnya itu ada analisis persaingan. Di sini kami memiliki dua pesaing, yaitu WC Risol dan Luna.
Debu Cirusa-nya berjenis tidak langsung, lalu kekuatannya viral di media sosial, lalu kelemahannya yaitu adalah overpriced. Yang kedua ada Rizodina, jenisnya itu secara langsung, kekuatannya unik, menjual di seluruh negeri, lalu kelemahannya lokasinya kurang menarik. Dari kedua pesaing berikut, kita dapat mendapat solusi bahwa harga terjangkau, varian yang banyak dan dapat dibeli secara COD merupakan eh, lebih baik daripada pesaing kami. Selanjutnya itu ada TAM, TAM dan SOM. TAM diperkirakan sekitar 5 miliar per tahun. Lalu TAM-nya itu pasar sambilan dan gorengan Indonesia kurang lebih 50. Lalu SOM-nya yaitu 2 miliar 160 juta. TAM dihitung dengan menargetkan pasar yang benar-benar dapat dijangkau, yaitu konsumen di area sekitar lokasi penjualan. Fokus kami yaitu pada mahasiswa, pekerja, dan keluarga yang rutin membeli camilan praktis seperti risol manis dan asin yang terjangkau dengan harga 3.000. Lalu terdapat strategi harga, terdapat dua yaitu yang pertama ada model pendapatan utama yang kami dapat dari model marketplace, lalu yang kedua model pendapatan kunder yang kami dapat dari model bayar per penggunaan. Selanjutnya ada Hawaiian Canvas. Di sini kata memiliki problem belum menemukan racikan adonan yang menghasilkan kulit visual elastis sesuai harapan. Lalu solusinya kami memiliki premix tepung kulit risol siap pakai. Lalu terdapat dua matriksnya, yaitu matriks utama meliputi penjualan harian, tingkat pembelian ulang, kepuasan pelanggan, margin keuntungan, biaya akuisisi, kecepatan pemenuhan pesanan, engagement media sosial, pertumbuhan pendapatan. Lalu terdapat unit value proposition, yaitu risol premium dengan isian melimpah, rasa homemade dan kulitnya agar segar setiap hari dengan harga yang terjangkau. Lalu unfair advantage kami yaitu resep unik dengan cita rasa konsisten dan teknik olahan khas membuat rasa berbeda dari yang lain. Menggunakan bahan segar dengan isian premium yang melimpah, kualitas stabil dan sulit ditiru pesaing. Lalu channelnya kami secara langsung, kami juga memiliki customer segment, yaitu mahasiswa sekitar usia 17-25 tahun. Untuk segmen kedua, ketika kita memilih B2G, yaitu kita akan menitipkan produk kita ke warung-warung. Selanjutnya ada cost struktur dari kita, yaitu pembelian bahan baku, lalu revenue streams, kita yaitu model marketplace, model bayar per penggunaan. Sekian yang kelompok kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.